najis yang dimaafkan ketika menempel di baju dan di badan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Wa la yu'fa an syai'in minan najasati illa yasira minad dami wal qayhi. Tidak ada najis yang dimaafkan kecuali darah dan nanah yang ukurannya sedikit. Jadi tidak ada najis yang dimaafkan kecuali darah dan nanah yang ukurannya sedikit. Darah dan nanah yang ukuran sedikit itu termasuk najis yang dimaafkan. Wa yufa'alhuma fi thawbin aw badanin, maka keduanya berarti darah dan nanah yang ukurannya sedikit dimaafkan di baju atau di badan apabila darah dan nanah yang ukurannya sedikit menempel di badan atau di baju, ya, itu dimaafkan. Wa tasihhu sholatu ma'huma, bagaimana hukum sholatnya? Di sini diterangkan wa tasihhu sholatu ma'huma, sholat yang dikerjakan hukumnya tetap sah ma'huma disertai dengan darah dan nanah yang sedikit yang menempel di baju atau di badan. Jadi kalau ada baju kita terkena darah secara adat, ini hukumnya sedikit. Ataupun nanah yang menempel di badan ataupun di baju, sarung, celana, itu sah dibawa untuk sholat. Itu disebutnya najis ma'fu bil makan. Wa illa ma syai'un la nafsa lahu sa'ilatun kadubabin wa namlin idza waqa'a bil inafi. Wa illa, kecuali bangkai hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, ya. Jadi perkecualian ini, kecuali bangkai hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Kadubabin, contohnya apa? Hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti lalat, wanamlin, dan semut. Idza waqa'a bil ina'i, ketika binatang tersebut hingga atau masuk di dalam wadah air, wa mata bihi, dan binatang itu mati di dalam wadah air, fa innahu la yunajjisuhu, maka binatang tersebut tidak menajiskan wadah air dan air. Jadi di sini diterangkan tentang dua jenis najis yang dimaafkan. Ada najis yang dimaafkan ketika menempel di badan dan di di baju. Akan tetapi tidak dimaafkan ketika adanya itu di air yang ukurannya kurang dari 20 bulan. Contohnya apa najis yang dimaafkan di baju dan di badan, yaitu darah dan nanah yang ukurannya sedikit, ya. Tapi darah dan nanah yang ukurannya sedikit itu apabila masuk ke dalam ember yang ukurannya kurang dari 2 bulan, maka itu bisa menjadi sebab najis. Terus yang kedua yaitu najis yang tidak dimaafkan ketika adanya di air. Najis yang kedua yaitu najis yang apabila dari air ukuran kurang 2 bulan dimaafkan, tapi kalau ada di badan atau
seperti bangkai serangga. Yang sering itu biasanya nyamuk ataupun semut. Kayak peci hitam itu kan dari cuci. Kalau di peci hitam itu ada bangkai semut, maka itu tidak sah dibawa sholat. Karena apa? Ada najis yang tidak dimaafkan ketika menempel di badan atau di baju. Paham ya? Jadi ada dua najis yang dimaafkan. Yang pertama, najis yang dimaafkan ketika ada di baju dan di badan, yaitu darah dan nanah yang ukurannya sedikit seperti secara adat itu ukurannya sedikit. Tapi tidak dimaafkan ketika menempel ataupun berada di air yang umurnya kurang dari 2 kula. Berarti darah dan nanah ketika jatuh di air yang ukurannya kurang dari 2 kula maka tidak dimaafkan. Dan yang kedua itu ada najis yang ketika adanya itu di air yang kurang dari 2 kula, hukumnya tidak menjadikan najis, ya. Dan berarti masih dimaafkan. Tapi kalau seandainya adanya di badan atau di baju, maka hukumnya tidak dimaafkan. Dalam artian ketika di bawah sholat itu hukumnya tidak sah. Seperti apa? Yaitu bangkai serangga. Ya, kalau ayam kalau digoreng itu kan ada ada darah yang mengalir. Kalau dalam bab sini mah lana salah musailatun, tidak ada darah yang mengalir. Wa fi ba'dil musahi, di sebagian saingan mata, maksudnya di dalam kitab fikih yang lain ada kata-kata itu ida mata fil inahi, ketika bangkai binatang tersebut berada di dalam wadah air. Wa afhama qawluhu wa qama ay bi nafsihi annahu law turiha ma la nafsa lahu sa'ilat fil ma'i'i darra. Wa afhama, perkataan musallif itu pengarang kita. Lafaz waqa'a, terjatuh binafsihi, sendirinya. Maksudnya ada di wadah airnya itu ya secara alamiah dan jatuh dengan sendirinya. Contoh, ada semut jatuh di ember kemudian mati, itu berarti waqa'a binafsihi, terjatuh dengan sendirinya. Dapat diambil pemahaman dari perkataan tersebut, jatuh dengan sendirinya itu dapat diambil mafhum, dapat diambil pemahaman annahu law quriha ma la nafsa lahu sa'ilatun bil ma'i dharra. Sesungguhnya apabila bangkai binatang, hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir ketika disembelih itu, ya, berada di benda cair. Di benda cair itu terserah ya, banyak ya, air, minyak, ya itu kan benda cair. Bahwa maka berbahaya dalam arti menyebabkan najis. Bahwa itu kan berbahaya, maksudnya menyebabkan najis. Jadi kalau seandainya dengan sengaja, contohnya ada air ukurannya kurang dari 2 kula, kemudian ada serangga, semut, ya, sengaja tuh semutnya dimasukin ke dalam air, ya, bahkan bangkainya, itu berarti hukumnya najis. Menurut siapa? Jadi kalau seandainya dengan sengaja memasukkan bangkai serangga ke dalam air yang ukurnya kurang dari 2 kula, maka air tersebut menjadi najis. Wa huwa ma jazama bil rabi'i fi syarhis shaghiri. Wa huwa, dan ini pendapat Doro menjadikan sebab najis itu ma jazama bil rabi'i, adalah pendapat yang mantap. Imam Rafi'i memegang pendapat tersebut. Maksudnya Imam Rafi'i memegang pendapat tersebut,
kemudian dengan sengaja dimasukkan bangkai serangga, maka hukum itu menjadi najis. Wa huwa man walam yata'arrad bi hadhihi masalati bil qalbi. Dan Imam Rabi'i tadi kan ada penjelasannya itu di dalam kitab Syarah Shaghir. Dan Imam Rabi'i tidak menjelaskan hal ini di dalam kitab Kabir. Kitab Shaghir itu karangan Imam Rabi'i, kitab Kabir juga karangan Imam Rabi'i. Penjelasan bahwasanya apabila memasukkan binatang, bangkai binatang serangga yang ukurannya kurang dari 2 bulan secara disengaja, maka menjadi najis, itu adanya di dalam kitab Shaghir. Tapi di dalam kitab Kabir tidak dijelaskan. Wa idza kathura maitatu ma la nafsa lahu sa'ilatun wa ghayyarat ma waqa'at bihi najasatuhu. Wa idza kathura, dan ketika wa idza dan ketika bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir banyak, berarti contoh di kolam lah ibaratkan ya, kemudian termati kan, ada lawon, lagi musim lawon itu kan pada jatuh tuh, kurangnya banyak sampai berada di kolam ya. Kemudian si lawon tersebut pada jatuh di kolam ya, baik yang kolam ukuran sedikit ataupun ukurannya banyak. Terus tapi sampai air yang ada di situ berubah sifatnya, baik itu rasanya, baunya ataupun warnanya, maka menjadikan sebab najis. Kalau sampai bisa merubah salah satu sifat dari air yang terkena bangkai serangga tersebut. Wa idza nashat hadil maitatu minal ma'i kadudi khandin wa faqihatin la tunajjisu qat'an. Dan apabila bangkai ini, berarti bangkai apabila bangkai ini muncul dari benda cair kadudi khandin, seperti ulat cuka. Jadi kan kadang kata dipiara juga tuh ulat, tapi dengan sendirinya muncul ada sendiri di cuka. Itu bagaimana? Wa faqihatin, atau ulat yang tumbuh sendirinya ada di buah-buahan. Lam tunajjisu qat'an, hukumnya tidak menjadi najis secara pasti. Contoh nih, kalau seandainya kita makan pete, selagi si ulat itu kagak dikeluarin, maka hukumnya boleh dimakan tuh. Petenya dan ulatnya boleh dimakan, karena hukumnya itu ulat yang muncul dari si buah-buahan tersebut. Atau ibaratnya jambu. Tapi kalau seandainya ulatnya udah keluar, dimasukin lagi, berarti sayang nih, dimasukin lagi, itu hukumnya menjadi najis. Kalau seandainya pengen yang ngerasain makan pete, makan ulat ya, ibaratkan pete jangan dikupas lagi tuh, langsung aja. Jadi hukumnya selagi ulat buah-buahan yang masih berada di dalamnya, itu hukumnya lan tunajjis qat'an,